Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Yusnita dengan NIM 19070305. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas final yang diberikan oleh Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Yang pertama, bagaimana teknik budidaya alga laut? Jadi, budidaya alga laut dapat dilakukan dalam 3 metode, yaitu yang pertama, metode dasar. Mana metode ini dilakukan dengan mengikat bibit tanaman yang telah dipotong pada karang, kemudian disebarkan pada dasar perairan. Yang kedua yaitu metode lepas dasar, di mana metode ini dapat dilakukan pada dasar perairan yang terdiri dari pasir, sehingga mudah untuk menancapkan patok atau pancang. Kemudian bibit diikat dengan tali rafia yang direntankan pada pokok kayu atau bambu. Karang, jarak antara dasar perairan dengan bibit yang akan dilakukan berkisaran antara 20 sampai 30 cm. Bibit yang akan ditanam berukuran 100 sampai 150 gram dengan jarak tanam 20 sampai 25 cm. Yang ketiga ada metode apung, di mana metode ini dilakukan dengan penanaman yang menggunakan rakit dari bambu, sedangkan dengan ukuran tiap rakit bervariasi tergantung dari ketersediaan material, tetapi umumnya 2,5 kali 5 mm. Jadi soal yang kedua yaitu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Jadi faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan alga di laut yaitu yang pertama cahaya, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi terbesar yang sangat diperlukan oleh alga dalam melakukan proses fotosintesis. Kemudian arus adalah salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap penyebaran alga secara vertikal dan horizontal. Kemudian kedalaman. Jadi pada daerah interdial dengan kedalaman yang hanya mencapai 1-3 meter, penyebaran pertumbuhan alga bisa dijumpai hampir di beberapa substrat yang lembab. Alga mudah ditemukan di daerah dengan kedalaman yang rendah. Kemudian kecerahan dan kekeruhan. Jadi nilai kecerahan tersebut sangat berpengaruh terhadap kedalaman, ketersediaan cahaya pada suatu perairan. Sementara itu berkaitan erat dengan banyaknya partikel organik dan anorganik yang tersuspensi di dalam perairan. Kemudian salinitas merupakan faktor utama dalam penyebaran makroalga di perairan. Beberapa jenis makroalga yang hidup di laut tetapi tidak menyebar dengan baik di air tawar. Nitrat dan fosfat merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh alga dan mendukung pertumbuhannya. Oleh karena itu, penyebaran alga di daerah yang rendah kandungan nutrien seperti nitrat dan fosfat akan rendah. Yang ketiga, dampak pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos di laut. Jadi di mana kandungan oksigen terlarut dan bahan organik merupakan makanan bagi biota laut yang pada umumnya terdapat pada substrat, sehingga ketergantungan pada bahan organik sangat besar. Namun jika keberadaan bahan organik tersebut melebihi batas yang sewajarnya, maka kedudukan bahan organik tersebut dianggap sebagai pencemaran yang akan mempengaruhi organisme akuatik. 4. Faktor yang diperhatikan dalam pembangunan ekowisata yaitu faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Yang kelima, contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan masyarakat di sekitar, yaitu dapat dilakukan dengan konservasi pengolahan, di mana program tersebut dilakukan dengan mengolah sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi. Program pengolahan
Ini bisa dilakukan dengan kegiatan ekoturisme, di mana kegiatan ini mengelola resiko dan tekanan dari aktivitas nelayan mencari ikan. Konservasi pengelolaan bertujuan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam sekitar secara optimal dan tanpa merusak alam. Jadi sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.